Halo, pria berkelas. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segala cara untuk membuat dia kembali? Kamu kirim pesan panjang, meminta maaf, bahkan berjanji akan berubah, tapi tetap tidak ada respons yang kamu harapkan. Kamu mulai bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia belum juga kembali padahal semua kata manis sudah kamu sampaikan, semua usaha sudah kamu lakukan. Kamu merasa sudah memberikan segalanya untuk meyakinkan dia. Namun yang kamu terima justru sikap dingin, bahkan mungkin diabaikan sepenuhnya. Di titik itu, wajar jika kamu mulai meragukan diri sendiri, seolah ada yang salah dengan caramu mencintai. Tapi coba pikirkan lagi dengan jujur, apakah kata-kata saja cukup untuk membuat seseorang kembali? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam yang menentukan semuanya? Di pembahasan ini, kamu akan diajak memahami pendekatan yang lebih matang secara psikologis. Cara yang tidak membuatmu harus memohon, tidak perlu mengemis perhatian, dan tidak perlu merendahkan harga diri hanya untuk mendapatkan cinta. Kita akan melihat bagaimana sebuah perpisahan justru bisa menjadi titik balik besar dalam hidup, dan mengapa fokus pada diri sendiri bisa menjadi daya tarik alami yang membuat seseorang menyadari nilai dirimu, bahkan bisa membuat dia atau orang lain tertarik kembali tanpa paksaan. Sebelum masuk lebih jauh, coba refleksikan sejenak dari mana kamu menyimak ini. Dan ingat bahwa perjalanan setiap orang itu berbeda, tapi tujuannya sama yaitu menjadi versi diri yang lebih kuat. Perpisahan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses mengenal diri sendiri dengan lebih jujur. Ketika kamu mulai menghargai dirimu dengan tulus, perhatian dari luar akan datang dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa. Sekarang kita masuk ke poin pertama, realitas setelah perpisahan. Ketika sebuah hubungan berakhir, apalagi jika perasaanmu masih tertinggal, yang muncul biasanya bukan ketenangan melainkan kegelisahan. Ada rasa kehilangan yang tiba-tiba memenuhi ruang hidupmu, membuat semuanya terasa berbeda. Dulu kamu terbiasa berbagi waktu dengan seseorang, sekarang kamu harus menghadapi hari-hari sendirian, dan hal-hal kecil yang dulu terasa biasa kini justru memicu kenangan yang menyakitkan. Di fase ini, banyak orang tidak siap menerima kenyataan dan ingin semuanya kembali seperti dulu secepat mungkin. Akhirnya mereka mencoba memperbaiki keadaan dengan cara yang mereka anggap paling logis, seperti mengirim pesan panjang kepada mantan yang berisi permintaan maaf, harapan untuk memulai ulang, dan janji-janji perubahan. Kamu mengatakan bahwa kamu menyesal, kamu meminta kesempatan kedua, dan bahkan siap melakukan apapun agar dia kembali, tapi yang perlu kamu pahami, pesan-pesan seperti itu seringkali justru membuat keadaan semakin canggung. Di saat kamu berharap bisa menyentuh hatinya, yang sebenarnya terlihat adalah bahwa kamu masih belum benar-benar pulih. Kamu masih bereaksi dari rasa takut kehilangan, bukan dari ketenangan. Padahal pada dasarnya kata-kata saja tidak cukup, apalagi ketika luka dari perpisahan masih terasa di kedua sisi. Emosi yang dituangkan lewat pesan justru bisa menciptakan jarak yang lebih jauh. Saat kamu mengirim pesan, kamu berharap dia luluh dan merespons. Tetapi bagaimana jika yang dia rasakan justru tekanan? Dia bisa melihat bahwa kamu belum mampu menghargai ruang dan waktu yang dia butuhkan. Setelah putus, banyak orang terjebak dalam pola yang sama, menunggu balasan, terus memeriksa ponsel dengan harapan ada notifikasi darinya, memantau media sosialnya, melihat setiap unggahan, mencoba menebak apakah dia masih memikirkanmu atau tidak, mencari tanda sekecil apapun yang bisa memberi harapan. Namun yang sebenarnya terjadi ketika kamu terus memusatkan perhatian padanya adalah kamu tidak memberi kesempatan bagi dirimu sendiri untuk sembuh. Kamu justru terjebak dalam lingkaran emosi yang melelahkan. Semakin kamu mengejar keberadaannya, semakin kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Lebih dari itu, kamu tanpa sadar menggantungkan kebahagiaanmu pada apa yang dia lakukan atau tidak lakukan. Kebiasaan terus memikirkan mantan sebenarnya menunjukkan bahwa kamu belum sepenuhnya menerima kenyataan. Itu bukan proses penyembuhan, melainkan cara menunda rasa sakit sambil berharap keadaan bisa kembali seperti dulu. Padahal perasaan itu seharusnya dihadapi, bukan dihindari. Inilah mengapa penting untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan setelah perpisahan seringkali justru menjauhkan kita dari tujuan yang sebenarnya. Kita ingin dia kembali karena kita belum siap kehilangan, tetapi justru ketidaksiapan itu menunjukkan bahwa kita belum benar-benar siap untuk membangun hubungan yang lebih baik jika kesempatan itu datang lagi. Kita belum menunjukkan ketenangan,
belum menunjukkan kekuatan, dan belum menunjukkan perubahan yang nyata. Bahkan jika niatmu tulus, kata-kata saja tidak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah bukti bahwa kamu berkembang, bahwa kamu tidak hanya merasa menyesal, tetapi benar-benar bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, bukan demi dia, melainkan demi dirimu sendiri. Dan disitulah langkah berikutnya mulai menjadi penting, bagaimana cara berhenti mengejar dan mulai membenahi diri, bukan untuk membuat seseorang kembali, tetapi untuk menemukan lagi harga diri dan ketenangan yang sempat hilang saat kamu terlalu fokus mencintai seseorang yang kini sudah pergi. Poin kedua adalah kembali berpusat pada diri sendiri. Di fase terendah setelah perpisahan, banyak orang merasa satu-satunya jalan agar dia kembali adalah dengan melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya. Padahal kenyataannya jawaban itu sudah bukan tentang dia lagi. Jawaban yang sebenarnya ada pada dirimu. Perubahan yang benar tidak lahir dari rasa kehilangan, melainkan dari kesadaran bahwa kamu tetap pantas merasa bahagia bahkan tanpa kehadirannya. Memperbaiki diri bukan sekadar mengubah penampilan atau mencoba terlihat baik-baik saja di depan orang lain, melainkan proses masuk ke dalam diri untuk menyembuhkan luka, memperbaiki pola yang keliru, dan menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu mulai menata ulang hidupmu bukan untuk membuktikan sesuatu padanya, tetapi karena kamu ingin menjadi lebih baik bagi dirimu sendiri. Energi yang sebelumnya habis untuk memikirkan sikapnya kini kamu arahkan untuk memperkuat dirimu dari dalam. Mungkin kamu mulai mencoba hal baru, kembali ke hobi lama, atau akhirnya berani mengambil langkah yang dulu selalu kamu tunda. Kamu belajar menikmati waktu sendirian bukan sebagai kesepian, tetapi sebagai kesempatan untuk mengenal siapa dirimu tanpa bergantung pada siapapun. Inti dari semua ini adalah mengalihkan fokus pada proses pemulihan, bukan pada masa lalu atau orang yang sudah pergi. Jika dulu kamu terlalu memikirkan apa pendapatnya tentangmu, sekarang saatnya kamu bertanya bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Mencintai diri bukanlah sikap egois, melainkan dasar dari hubungan yang sehat. Ada satu konsep penting yang perlu dipahami yaitu detachment. Ini bukan berarti kamu berhenti peduli, tetapi kamu berhenti menggantungkan kebahagiaanmu pada seseorang yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu mulai melepaskan kebutuhan untuk selalu mendapatkan validasi dari mantan atau dari siapapun, dan menerima bahwa kamu tidak bisa mengatur apa yang orang lain pikirkan, rasakan, atau lakukan. Satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendalimu adalah bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri dan bagaimana kamu memilih untuk bertumbuh setelah semua yang terjadi. Ketika kamu sudah mampu melepaskan kebutuhan untuk terus diyakinkan atau dipilih kembali, disitulah ketenangan mulai benar-benar terasa. Kamu berhenti mengejar, berhenti memaksakan sesuatu yang tidak lagi sejalan, dan mulai menerima bahwa cinta yang tepat tidak lahir dari paksaan. Ini bukan soal menjauh, melainkan tentang mengembalikan keseimbangan dalam hidupmu. Proses ini tidak instan. Akan ada momen di mana kamu kembali merasa gelisah, ragu, bahkan ingin mundur. Tapi selama kamu tetap melangkah meski perlahan, kamu sedang membangun kekuatan yang tidak terlihat. Sedikit demi sedikit, kamu membawa dirimu menuju kondisi yang lebih stabil dan matang secara emosional. Dan yang sering tidak disadari, ketenangan itu sendiri memiliki daya tarik yang kuat. Saat kamu tidak lagi tenggelam dalam rasa kehilangan, orang lain akan mulai melihat perubahan itu, termasuk dia yang pernah pergi. Namun pada titik itu, kamu mungkin sudah tidak lagi membutuhkan pengakuannya, karena kamu telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu dirimu yang kembali utuh. Lalu masuk ke poin berikutnya, menemukan kembali identitas diri. Dalam sebuah hubungan, seringkali tanpa sadar kita mengorbankan sebagian dari diri kita sendiri. Kita mulai menyesuaikan cara berpikir, kebiasaan, bahkan arah hidup hanya demi menjaga hubungan tetap berjalan. Tidak sedikit orang yang perlahan meninggalkan hal-hal yang dulu membuat mereka merasa hidup, hanya agar hubungan terlihat baik-baik saja. Ketika hubungan itu berakhir, yang tersisa bukan hanya rasa kehilangan terhadap pasangan, tetapi juga kekosongan karena kita merasa kehilangan bagian dari diri sendiri. Disinilah kamu perlu berhenti sejenak dan bertanya, siapa dirimu sebelum semua ini terjadi? Apa yang dulu membuatmu merasa hidup, bangga, dan bersemangat? Mungkin dulu kamu punya hobi yang kamu tinggalkan, seperti menulis, berolahraga, atau hal lain yang pernah memberi makna dalam hidupmu.
Bisa jadi kamu juga menjauh dari teman-temanmu karena terlalu fokus pada hubungan tersebut. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menemukan kembali semua itu, bukan hanya mengembalikannya seperti dulu, tetapi membawanya ke versi yang lebih berkembang dan lebih kuat dari sebelumnya. Menemukan kembali identitas bukan hanya soal kembali ke kebiasaan lama, tetapi juga berani mengeksplorasi sisi baru dari dirimu yang mungkin selama ini terabaikan. Kamu bisa mulai dari hal-hal sederhana yang dulu tertunda, mencoba aktivitas baru seperti belajar keterampilan, mendalami hobi, atau membaca hal-hal yang memperluas cara pandangmu. Saat kamu kembali aktif sebagai versi dirimu yang utuh, akan muncul energi baru dalam hidupmu, energi yang tidak lagi bergantung pada kehadiran orang lain, tetapi lahir dari kebahagiaan yang kamu bangun sendiri. Kebahagiaan dari dalam ini sangat penting karena menjadi fondasi yang membuatmu tetap kuat berdiri, bahkan tanpa seseorang yang dulu selalu ada. Perlahan kamu mulai sadar bahwa rasa cukup tidak harus datang dari pengakuan orang lain, tetapi dari bagaimana kamu memperlakukan dan mengembangkan dirimu sendiri. Kamu mengisi hidupmu dengan hal-hal yang memperkuatmu, menjaga kesehatan fisik dan mental, memperluas wawasan, berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhan, dan mengekspresikan diri melalui karya atau aktivitas yang bermakna. Ketika kamu kembali merasakan kepuasan dari pencapaianmu sendiri, kamu akan melihat betapa luasnya dunia yang sempat kamu abaikan karena terlalu fokus pada satu hubungan. Hidup ternyata penuh dengan peluang untuk berkembang, dan kamu berhak menikmatinya dengan kesadaran baru, bukan lagi dengan rasa kehilangan, tetapi dengan semangat yang segar. Menariknya, ketika kamu sudah kembali menjadi pribadi yang hidup, bahagia, dan utuh, bukan hanya orang lain yang melihat perubahan itu, tetapi kamu sendiri juga merasakannya. Kamu tidak lagi menjalani hidup untuk menyenangkan seseorang, melainkan untuk memenuhi tujuan hidupmu sendiri. Dan saat kamu benar-benar selaras dengan dirimu, keadaan di sekitarmu akan ikut berubah. Bahkan orang-orang yang dulu mengabaikanmu bisa saja mulai memperhatikan kembali. Namun pada titik itu, kamu sudah berada di posisi yang berbeda. Kamu punya pilihan. Apakah ingin kembali ke pola lama atau melangkah maju dengan versi dirimu yang lebih kuat, mandiri, dan bahagia? Pada akhirnya kamu akan memahami bahwa menemukan diri sendiri adalah salah satu perjalanan paling berharga dalam hidup. Lalu masuk ke bagian berikutnya, pendekatan psikologis yang sering tidak disadari, ketika kamu berubah dan berhenti mengejar. Justru disitulah mereka mulai merasakan kehilangan. Ada pola yang sering terjadi setelah sebuah hubungan berakhir, semakin kamu mengejar, semakin dia menjauh. Tetapi ketika kamu berhenti memusatkan perhatian padanya dan mulai tenang menjalani hidupmu sendiri, tanpa disangka perubahan itu mulai terlihat dan memicu respons yang berbeda darinya. Mantan pasanganmu mulai memperhatikan. Dan disinilah muncul paradoks psikologis yang sering terjadi dalam hubungan manusia. Kehadiranmu baru terasa saat sudah tidak ada, dan justru ketidakhadiranmu membuat seseorang sadar bahwa ada sesuatu yang berharga yang telah hilang. Selama ini kamu selalu ada untuknya, selalu merespons, selalu siap mendengar, dan berusaha menjaga semuanya tetap berjalan. Lalu setelah perpisahan, ketika kamu berhenti bereaksi secara emosional dan mulai menjalani hidup dengan lebih tenang, mandiri, dan percaya diri, tercipta ruang kosong yang tidak ia duga sebelumnya. Dari situ, dia mulai bertanya-tanya bagaimana kamu bisa tetap baik-baik saja tanpa dirinya. Kenapa kamu tidak lagi mencarinya? Dan apakah kamu sudah benar-benar melupakan? Inilah titik di mana perubahan dalam dirimu berbicara jauh lebih kuat daripada kata-kata apapun. Ketika kamu fokus pada hidupmu tanpa drama, tanpa upaya pamer, dan tanpa niat memancing reaksi, kamu secara tidak langsung menunjukkan bahwa kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada dirinya, bahwa hidupmu tetap berjalan, bahkan berkembang. Efek ini sangat kuat, karena seseorang yang dulu terlihat bergantung kini tampak utuh dan tidak lagi membutuhkan, dan itu bisa menimbulkan rasa heran sekaligus penasaran. Dari situlah ingatan tentangmu perlahan muncul kembali. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan strategi manipulatif atau pura-pura tidak peduli demi menarik perhatian. Ini adalah hasil dari membangun kehidupan yang lebih sehat dan seimbang untuk dirimu sendiri. Saat kamu berdamai dengan masa lalu, menerima luka, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, kamu sedang menunjukkan bentuk penghargaan tertinggi pada dirimu. Energi itu terasa, bukan hanya oleh mantanmu, tapi juga oleh orang lain yang melihatmu.
Karena kamu tidak lagi menjalani hidup dengan rasa bergantung atau cemas, melainkan dengan keutuhan, dan keutuhan adalah kualitas yang langka sekaligus sangat menarik. Meski begitu, jika suatu saat dia kembali menghubungi atau mencoba mendekat lagi, penting untuk diingat bahwa perubahanmu bukanlah alat untuk membuatnya kembali. Tujuan utamanya adalah agar kamu bisa mencintai dirimu dengan lebih sehat, sehingga di masa depan kamu mampu memberi dan menerima cinta dengan cara yang lebih baik, baik dengan orang yang sama ataupun dengan seseorang yang baru. Ketika kamu sudah sampai pada fase ini, di mana kamu merasa tenang, mandiri, dan percaya diri, kamu tidak lagi bergantung pada apakah dia akan kembali atau tidak, karena kebahagiaanmu sudah tidak ditentukan oleh itu. Kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan saat itu terjadi, kamu mulai menyadari bahwa kehilangan seseorang bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan untuk menemukan dunia yang lebih luas di dalam dirimu. Di titik itulah kamu benar-benar menang. Lalu masuk ke bagian berikutnya, hasil yang sering tidak terduga. Setelah melewati proses panjang untuk menyembuhkan diri, menemukan kembali jati diri, dan belajar hidup tanpa bergantung pada seseorang yang telah pergi, kamu akan sampai pada fase kedewasaan emosional yang sebelumnya mungkin belum pernah kamu rasakan. Kamu mulai merasakan ketenangan yang tidak lagi ditentukan oleh ada atau tidaknya seseorang di sisimu. Kamu berhenti memaksakan hal-hal yang seharusnya dibiarkan berjalan alami. Kamu menjadi pribadi yang utuh, bukan karena ada seseorang yang melengkapi, tetapi karena kamu sudah melengkapi dirimu sendiri. Dan justru di fase ini, sesuatu yang tidak disangka sering terjadi. Ketika kamu sudah benar-benar ikhlas, merasa cukup, dan tidak lagi terpaku pada masa lalu, di saat itulah kemungkinan besar dia justru muncul kembali. Mungkin lewat pesan sederhana, menanyakan kabar, atau mencoba membuka percakapan lagi. Bahkan bisa saja dia mengungkapkan penyesalan atau mengakui bahwa baru sekarang dia menyadari nilai dirimu yang dulu ia abaikan. Semua ini terjadi karena perubahanmu yang nyata. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Ada ironi dalam situasi ini. Dulu saat kamu berusaha keras untuk mempertahankan, dia memilih pergi. Tetapi ketika kamu sudah mampu melanjutkan hidup tanpa harapan yang menggantung, dia justru ingin kembali. Saat kamu berada di titik terendah, mungkin dia tidak melihatnya. Tapi ketika kamu bangkit, dia mulai menyadari kekuatanmu dan nilai yang kamu miliki, meskipun seringkali kesadaran itu datang terlambat. Di momen ini, kamu dihadapkan pada pilihan penting. Apakah ingin membuka kembali pintu masa lalu atau tetap melangkah maju dengan versi dirimu yang sekarang? Namun apapun keputusanmu, satu hal yang perlu kamu pegang adalah bahwa semua ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang perjalananmu yang telah melewati kegelapan, menjalani proses, dan menemukan cahaya dari dalam diri sendiri. Hal terpenting yang harus kamu pahami adalah tujuan dari semua ini bukan untuk membuat dia kembali, melainkan untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Jika pada akhirnya dia kembali dan kamu memilih membangun hubungan yang lebih sehat, itu adalah pilihan yang sah. Namun jika kamu merasa lebih baik melanjutkan hidup tanpa membawa masa lalu kembali, itu juga keputusan yang tepat. Karena sekarang kamu sudah mengerti bahwa kebahagiaanmu tidak pernah bergantung pada orang lain. Disitulah letak kekuatan sejati, ketika kamu mampu mencintai tanpa rasa takut kehilangan, ketika kamu bisa memberi tanpa harus bergantung pada balasan. Ketika kamu tidak lagi sibuk bertanya apakah dia masih mencintaimu, tetapi mulai bertanya apakah kamu masih mencintai dirimu sendiri, disitulah kamu menemukan kebebasan emosional yang selama ini kamu cari. Jawabannya ternyata bukan di luar, melainkan di dalam dirimu. Perjalanan ini mungkin dimulai dari sebuah perpisahan, tapi justru membuka jalan menuju bentuk cinta yang lebih besar, yaitu cinta pada diri sendiri. Dan saat kamu benar-benar sampai di titik itu, kamu telah pulih dengan cara yang sesungguhnya. Setelah memahami seluruh proses ini, mulai dari rasa kehilangan, fase penyembuhan, hingga perubahan yang membentuk dirimu menjadi lebih kuat, ada satu kesimpulan penting yang perlu kamu pegang. Seseorang tidak kembali hanya karena kata-kata manis, janji, atau permintaan maaf yang diulang-ulang. Mereka kembali ketika menyadari nilai yang dulu mereka abaikan. Dan nilai itu muncul ketika kamu memperbaiki dirimu bukan karena ingin menarik mereka kembali, tetapi karena kamu benar-benar ingin menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.
Dari situ akan muncul energi baru yang tidak dibuat-buat. Lahir dari luka yang berhasil kamu sembuhkan, dari kebiasaan baik yang kamu bangun, dan dari keberanianmu untuk bangkit setelah jatuh. Perubahan yang konsisten dari dalam inilah yang membuat orang lain mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Entah itu dia yang dulu pergi atau orang baru yang hadir. Namun yang perlu kamu ingat, perjalanan ini tidak lagi tentang membuat dia kembali. Pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa yang paling penting bukan siapa yang kembali ke hidupmu, tetapi siapa yang tetap kamu miliki di dalam dirimu. Ketika kamu sudah menemukan ketenangan, mencintai diri sendiri, dan mampu menghargai dirimu tanpa bergantung pada pengakuan orang lain, kamu akan paham bahwa cinta pertama yang harus kamu perjuangkan adalah cinta pada dirimu sendiri. Jadi jika saat ini kamu masih berada dalam fase pemulihan, masih menyimpan rindu, atau masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, berhentilah sejenak dan sadari ini, kamu tidak harus menjadi sempurna untuk dicintai, tetapi kamu perlu mulai mencintai dirimu sendiri agar bisa merasakan hubungan yang sehat. Dan semua itu dimulai dari langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Mulailah dengan berhenti terus mencari keluar dan perlahan berani melihat ke dalam dirimu sendiri. Bangun kembali siapa dirimu, temukan keseimbangan yang sempat hilang, pulihkan hatimu dengan sabar. Dan sedikit demi sedikit kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak bergantung pada kehadiran seseorang di sampingmu. Kamu bisa merasa utuh bahkan saat sendiri. Dan yang sering terasa ajaib, ketika kamu sudah berada di titik itu, hidup seakan mulai bergerak selaras dengan perubahanmu. Orang-orang baru datang, kesempatan terbuka, dan bahkan bisa saja dia yang dulu pergi mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Tapi kali ini kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu tidak lagi memohon cinta atau hidup dalam ketakutan akan ditinggalkan. Kamu adalah seseorang yang memahami nilainya, yang berdiri kuat dalam keutuhan dirinya, dan yang mampu mencintai tanpa rasa cemas. Karena sekarang kamu mengerti bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan panggilan untuk kembali mengenal diri sendiri. Sebelum kamu menutup pembahasan ini, ambil sejenak waktu untuk jujur pada dirimu. Tanyakan apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk memperlakukan dirimu dengan lebih baik. Jawabannya tidak harus rumit. Bisa sesederhana menulis isi pikiranmu, bergerak menjaga tubuhmu, atau belajar memaafkan diri sendiri. Mulai dari hal kecil itu. Karena langkah sederhana hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Kamu pantas untuk pulih. Kamu pantas merasakan bahagia. Jadi bangun kembali dirimu, temukan ketenanganmu, dan biarkan hidup berjalan mengikuti arah barumu.